Kurban 1447 Hijriah di Masjid Jami Pejaten. Alhamdulillah, kami dipercaya mengelola lebih dari 40 hewan kurban yang disalurkan langsung kepada lebih dari 1.000 penerima manfaat. Simak cerita lengkapnya. Baik, alhamdulillah atas nama teman-teman panitia, kami bersyukur kepada Allah SWT, seluruh rangkaian acara sudah bisa dilaksanakan. Sebenarnya acara ini merupakan suatu hal yang berkesinambungan, nggak cuma hari ini saja. Prosesnya dari sejak kita menerima hewan kurban, bahkan kita mengkolektifkan. Jadi ada sapi-sapi kolektif yang kita terima dari Sohibul Kurban, itu jumlahnya lebih banyak. Ada 6 ekor sapi yang merupakan sapi kolektif. Kemudian ada 2 ekor sapi yang Sohibul Kurbannya perorangan atau keluarga. Artinya panitia itu sudah menerima patungan hewan kurban itu bukan saja hari ini, tapi sudah berlangsung beberapa hari sebelumnya. Adapun proses pelaksanaan kurban hari ini, sebenarnya sih ini hal yang sudah kita lakukan dari tahun ke tahun. Hanya saja improve itu memang harus selalu dilakukan. Kenapa? Karena keahlian masing-masing tim ini berbeda. Seringkali karena dia bukan profesional murni, berganti orang, itu keahliannya pun berbeda. Mungkin seperti kita lihat tadi. Itu pandangan awal, karena kalau kita lihat pelaksanaan korban di Masjid Jami Pejaten ini bisa dibilang itu semi profesional. Kenapa dikatakan seperti itu? Seperti kita lihat tadi, tim potongnya itu sudah ada 3 kelompok, masing-masing punya tim, dan masing-masing kita hire berdasarkan profesional. Harusnya seperti itu. Walaupun anggota timnya lebih ahsan lagi kalau sebelum pelaksanaan korban itu ada paling tidak itu penyegaran kembali, walaupun sudah sering melaksanakan. Seperti tadi kita lihat ada beberapa ekor sapi itu yang cara merobohkannya tidak standar. Harusnya kalau standar yang seperti pelatihan juru sembelih sebelumnya, nggak seperti itu. Tapi tadi kejadian kami melihat ada satu kelompok yang cara merobohkannya itu nggak sesuai dengan pengalaman atau keilmuan yang pernah kami dapat. Itu tadi kesan-kesannya, dan itu memang harus improve. Harusnya sebelum pelaksanaan kurban tahun depan kita harus kumpulkan mereka dulu, penyegaran lagi. Ini kemarin kekurangan-kekurangan seperti ini untuk kita perbaiki dan terus perbaiki. Menurut kami sebagai panitia salah satunya seperti itu. Kalau hewan patungan kolektif sapi ada 6 ekor, berarti pesertanya 7 kali 6, 42 orang. Kemudian 2 ekor sapi dari Sohibul Kurban perorangan, 2 keluarga. Total perolehan hewan kurban sapi ada 8 ekor. Kemudian hewan kurban berupa kambing ada 33 ekor. Sebagian besar mereka membawa sendiri langsung, mengantarkan hewan korban kambingnya ke tempat pelaksanaan pemotongan. Walaupun ada beberapa calon pengkorban itu menitipkan dana sebesar harga kambing tersebut. Dari 8 ekor sapi dan 33 ekor kambing tersebut, kami mentargetkan 835 kantong. Yang harus ada itu 835 kantong. Akan tetapi seperti biasa ketika kita mentasarufkan itu ada istilahnya tamu-tamu yang hadir ke sini tidak memiliki kupon.
Walaupun kami hanya membagi 835 kupon, akan tetapi teman-teman atau tetangga atau orang safar yang lewat sini kemudian meminta daging kurban, biasanya kami spare, sehingga untuk tahun ini dengan 8 ekor sapi dan 33 ekor kambing kita membuat kurang lebih 1000 bungkus. Masing-masing bungkus itu berat daging murninya 1 kilo, kemudian ditambah dengan tulang dan lain sebagainya, seperti itu. Salah satu kendalanya sebenarnya masalah ahsan kepada hewan kurban. Pengennya kami itu ketika kami memotong hewan kurban, hewan kurban yang lain tidak melihat darah yang terpancur atau memancar dari pemotongan tersebut. Akan tapi karena keterbatasan areal, itu yang kami harus mencari jalan keluar seperti apa supaya kita tetap berahsan kepada hewan kurban. Itu salah satu hal yang belum terpecahkan karena keterbatasan tempat. Apakah nanti ke depan harus ada lokal tersendiri atas hewan kurban yang belum dipotong, taruhnya di mana, agak jauh sedikit nggak apa-apa, tapi dituntun menuju tempat pemotongan, jadi dia nggak melihat langsung. Kalau tadi seperti kita lihat sebelahnya ada digantung, kita motong di sampingnya, itu menurut kami sebenarnya tidak ahsan, tapi ya karena keterbatasan tempat terpaksa kami lakukan seperti itu. Kami harus kembali bermusyawarah terkait dengan hal tersebut. Ini harus terus diimprove karena pelaksanaan ini kan dari tahun ke tahun selalu kita adakan, harusnya kan selalu ada perbaikan dan perbaikan. Kalau tadi kami katakan harus ada penyegaran karena generasi kan berganti. Ketika yang terlibat itu baru, dia tidak terlibat tahun sebelumnya, ya kejadian seperti tadi. Cara merobohkannya kok beda, sehingga kita melihat kurang pas kepada hewan kurban sapi. Tadi kami melihat, oh sapi ini kok merobohkannya seperti itu, harusnya nggak seperti itu, karena kami tahu teknis atau kelemahan sapi supaya mudah dirobohkan seperti apa. Tadi nggak kejadian. Itu juga harus kami improve untuk pelaksanaan yang mendatang, bahwa harus ada penyegaran, kemudian harus kami pikirkan di areal yang sempit ini harus seperti apa. Tadi kalau kita lihat darah kemana-mana, harusnya kan asalnya dalam satu lubang, dia nggak kemana-mana berceceran, kemudian hewan kurban yang lain menyaksikan itu, ya nggak pas saja sebenarnya, itu sih. Tentunya kalau kami melihat Masjid Jami Pejaten, kami berapresiasi kepada Pak Solihin. Dia itu kami bilang marbot multi talent. Beliau bisa khatib, berceramah artinya, jadi imam juga bisa, kemudian all out, hampir 24 jam beliaulah yang standby untuk menerima baik menerima penitipan hewan kurban atau menerima saran dan keluhan dari para pengkurban. Saya mengapresiasi salah satunya Pak Solihin, walaupun panitia yang lain pasti kontribusinya cukup besar. Cuma kalau dikatakan siapa yang paling berperan dan kesuksesan pelaksanaan ini, ya salah satunya Pak Solihin. Walaupun ketua takmir, kemudian panitia-panitia yang lain kontribusinya pasti besar. Cuma kalau melihat sosok, ya salah satunya beliau, marbot multi talent, katakanlah seperti itu. Harapannya ketika kita selalu membuka diri untuk perbaikan, ke depan itu kepercayaan warga, kepercayaan umat kepada Masjid Jami Pejaten akan semakin baik. Seperti tadi sama-sama kita dengarkan, ada yang baru berkorban di sini. Biasanya tadi satu dari dua pengkorban sapi, tadi namanya Pak Umar Faruk, beliau sempat menyampaikan merasa puas korban di sini, baru pertama kali di sini. Kemudian sempat sounding ke kami, berikhtiar tahun depan akan berkorban di sini lagi. Ya harapannya kalau kita dekat dengan masyarakat dan bermanfaat maksimal kepada masyarakat, bisa
melayani sebaik-baiknya dan bukan sebagai pengurus yang anti kritik, tapi kita membersamai mereka. Ya, kebersamaan itu insya Allah akan membawa kebaikan di masa mendatang. Jazakallahu khairan atas waktunya, Gus. Semoga lelahnya juga bisa dibalas dengan yang lebih baik. Amin. Terima kasih juga kepada teman-teman. Mudah-mudahan Allah balas dengan kebaikan yang berlipat ganda dan kebaikan yang lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.